Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhiro Wongso Susilo. Saya dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jihad, radikalisme, dan muslim moderat. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian jihad dan radikalisme. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial budaya, politik, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Seperti dalil infiru hifafa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di situ jihad dijelaskan bisa menggunakan harta dan tenaga. Mungkin kalau harta bisa disalurkan melalui infak dan sedekah. Kalau tenaga ya kita mau merelakan waktu dan tenaga kita untuk memperjuangkan menyebarkan agama Islam. Mungkin di situ kita ikut forum-forum diskusi tentang agama Islam maupun ikut pembangunan masjid-masjid Islam di tempat sekitar. Lalu yang kedua ada radikalisme. Radikalisme umat beragama adalah paham yang ingin pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme ini bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama Islam menggunakan cara yang baik dan bijaksana, tutur kata yang santun, dan berdebat yang dilandasi dengan rasa saling hormat menghormati. Jadi tidak ada Islam radikal. Islam adalah agama yang damai. Salamnya saja mendoakan keselamatan bagi orang lain. Yang ada itu bukan Islam radikal, tapi orang radikal yang kebetulan Islam. Jadi Islam radikal itu hanyalah isu belaka. Selanjutnya ada macam-macam jihad. Macam jihad ada dua, yaitu jihad universal, yaitu jihad yang diartikan sebagai umum. Lalu ada jihad kontekstual. Jihad kontekstual itu terkait pengendalian diri kita, baik melawan hawa nafsu maupun melawan musuh yang nampak dan tidak tampak. Lalu di situ ada landasan jihad yang terdapat pada Quran Surat Al-Anfal ayat 15 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallu humul adbar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 15 tersebut menerangkan bahwa jihad itu berstatus hukum fardu ain. Tapi ada landasan jihad yang berstatus hukum fardu kifayah, yang salah satunya itu kalau nggak salah terdapat pada Quran Surat Al-Fat ayat 17. Ya, karena kita keterbatasan waktu, kita hanya diberi waktu 10 menit saja, mungkin bisa dicari arti dari Quran Surat Al-Fat ayat 17 secara mandiri. Next materi, ada latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Latar belakang, bila diklasifikasi berdasarkan jenisnya, setidaknya ada dua macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal.
Nah, sementara itu latar belakang yang bersifat khusus ya, antara lain di situ dari pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat, penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, pemahaman agama yang tekstual, rigid atau kaku dan sempit. Lalu ada dampak radikalisme. Radikalisme umat agama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, baik menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal. Apalagi jika yang terlibat berasal dari kelompok agama yang berbeda. Dampak radikalisme ini sudah jelas ya, akan memecah persatuan kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya antar umat beragama. Lalu ada bentuk radikalisme. Bentuk radikalisme ini sudah terjadi di berbagai penjuru dunia. Ya, antara lain di situ ada aksi teror, mungkin di situ ada bom bunuh diri, saling menyerang antar umat beragama, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh dari bentuk radikalisme yang terjadi di beberapa penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia maupun di kawasan Timur Tengah. Lalu ada upaya menanggulangi radikalisme. Yang pertama adalah perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di Indonesia. Sudah saatnya ya, dan sudah semestinya umat Islam di dunia itu tidak diposisikan sebagai lawan barat ya, pasca berakhirnya era peradaban. Namun sebaliknya, umat Islam itu harus diperlakukan sebagai sahabat dan partner dalam berbagai bidang kehidupan secara bermartabat dan tidak diskriminatif. Lalu ada mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Lalu ada reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit diubah menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Lalu melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengakomodir sisi positif dan mengurangi sisi negatif. Muslim moderat. Muslim di Indonesia itu pada dasarnya adalah moderat dan toleran. Karena apa? Karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia itu adalah masuk secara damai yang dibawa oleh para pedagang Gujarat dan Arab. Pada saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Islam mungkin di situ masuk di Indonesia sebagai salah satu agama yang baru ya pada waktu itu. Tapi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, pada akhirnya Islam itu menjadi agama besar, menjadi agama mayoritas yang ada di negara Indonesia kita. Itu semua mungkin berkat cara masuk Islam yang dibawa secara damai dan akhirnya bisa diterima masyarakat pada waktu itu dan sampai sekarang. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah jihad dan radikalisme umat beragama adalah hal yang sedang kita hadapi sebagai umat muslim pada saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha menerapkan sikap moderat atau mampu berpandangan sesuai dengan konteks ya, dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan karena kita ada pembatasan waktu 10 menit. Saya rasa waktu sudah semakin mepet. Apabila ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan materi, saya minta maaf. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.